Shalom semuanya, welcome back to Ictus Digital Service. Pada minggu ini masih dengan tema yang sama, yaitu acceptance and caring each other. Nah, apa sih yang dimaksud dengan acceptance and caring each other ini? Hal ini berkenaan dengan penerimaan dan rasa kepedulian. Kepedulian dan penerimaan seperti apa yang Ictus Community mau bagiin kali ini? Apakah sekedar penerimaan dan kepedulian kepada diri sendiri atau ke orang lain tanpa mempertimbangkan diri sendiri, atau juga hanya kepada orang-orang yang telah berbuat jasa dalam hidup kita sehingga kita membalas budi kepada mereka. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan info tentang tema ini, bisa cek di video-video kita sebelumnya. Kali ini kita akan diskusi dengan judul Living the Life and Giving Life yang akan dibawakan oleh teman kita, Saudari Tiurma. Tapi sebelum itu, aku mau bagiin kepada kalian semua kalau Ictus Community punya konten-konten lain yang menarik. Yang pertama, ada IDD atau Ictus Daily Devotion. IDD ini adalah renungan yang langsung dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi STT Ekumene program studi teologi S1. Dan yang kedua, ada Ictus Webinar. Webinar teologi yang dilakukan secara gratis setiap bulannya dan terbuka untuk umum. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa cek di description box di bawah ini, atau juga bisa cek Instagram kami di @ictus.community. Jangan lupa follow juga ya guys, karena di dalamnya kita akan bagiin konten-konten menarik dan memberkati banyak orang, sekaligus info-info terkini tentang Ictus Community pastinya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman di Ictus Digital Service. Pada saat ini mari kita menyembah Tuhan dengan mengangkat lagu Bapa yang setia. Kau yang selalu
percaya kepadamu. Allah setia, selamanya, selamanya. Ku percaya
Shalom teman-teman, kembali lagi di Iktus Digital Service. Tema kita hari ini adalah Giving the Life, Giving Life. Hidup untuk memberi hidup. Sebelum memulai sharing kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sharing singkat-Mu. Biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan benar-benar pesan yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua. Tuhan, Engkau tuntun dari awal pertengahan hingga berakhirnya sharing ini. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidup untuk memberi hidup. Hidup ini merupakan anugerah. Anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Hidup adalah anugerah, artinya hidup kita tuh harus berarti bagi orang lain. Dengan kata lain, hidup untuk memberi hidup. Hidup untuk berarti bagi orang lain. Tapi gak semua orang bisa memaknai makna hidup ini. Banyak orang yang hidupnya itu berorientasi pada kesenangannya sendiri. Banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Yang berpikir bagaimana aku untuk disenangkan, bagaimana aku bahagia, bagaimana supaya aku gak dirugikan. Saya membagikan kuesioner di Iktus Community. Sebagian besar tuh setuju kalau hidup kita itu harus memberi hidup bagi orang lain. Hidup kita itu harus berarti bagi orang lain. Tapi ada juga yang gak setuju dengan mengatakan, gimana mau berarti bagi orang lain, bagi keluarga aku aja masih sulit. Kalaupun nanti aku akan memberikan hidup bagi orang lain, ya ke pacarku dulu dong. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Menurut Viktor E. Frankl dalam bukunya yang berjudul Hidup Memiliki Makna, beliau berkata kalau hidup ini tuh bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk diresponi. Diresponi dengan tanggung jawab. Artinya adalah kita harus mengembangkan hidup kita, mengaktualisasikan segala potensi yang ada dalam diri kita, agar kita bermakna bagi orang lain. Agar hidup kita tuh berarti bagi orang lain. Itulah makna hidup yang sebenarnya. Itulah hidup sebagai anugerah yang sebenarnya. Hidup, memberi hidup itu gimana sih? Apakah dengan cara kita memberikan harta yang banyak? Memberikan uang yang banyak? Enggak, teman-teman. Hidup berarti bagi orang lain tuh dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya, membantu teman yang sedang kesulitan, membantu teman belajar. Contohnya lagi ketika kita sedang disakiti, difitnah nih sama teman sendiri, bagaimana kita tetap menerima dia, bagaimana kita tetap mengasihi dia. Dari hal-hal kecil seperti itu. Contoh di jalan ketemu teman, bagaimana kita bisa senyum dengan tulus, menyapa dengan tulus, hal-hal sederhana seperti itu. Terus kenapa sih kita tuh harus hidup memberi hidup? Kenapa sih hidup kita tuh harus berarti bagi orang lain? Kenapa enggak, ya aku hidup untuk aku aja gitu, yang penting aku tuh masuk surga. Kenapa sih? Kenapa harus berarti bagi orang lain? Nah, alasannya itu adalah, pertama, ini merupakan kehendak Tuhan. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dikatakan di sana kalau kita tuh harus membantu sesama kita. Kita harus membantu orang yang lemah. Berarti ini merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Kehendak Allah. Berarti, bukankah kita hidup untuk melakukan kehendak Allah? Berarti ini merupakan suatu perintah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan, gak boleh tidak. Yang kedua, ibadah yang murni. Kita bisa lihat di Lukas 19 dari kisah Zakheus, di mana Zakheus itu berubah, bertobat dari cara hidupnya yang mementingkan dirinya sendiri. Dia bertobat, teman-teman. Kenapa sih Zakheus itu bertobat? Karena dia melihat hidup Yesus. Hidup Yesus yang berarti bagi banyak orang. Dia melihat kehidupan Yesus, makanya dia bertobat. Dari yang tadinya mementingkan dirinya sendiri, menjadi berusaha menciptakan hidup itu berarti bagi orang lain. Zakheus itu berubah, bertobat, karena melihat hidup Yesus. Yang ketiga, iman yang hidup.
Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan itu hakikatnya itu mati. Artinya ketika kita bilang, oh Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Oh Tuhan, aku mau hidup melakukan kehendak-Mu. Artinya kita harus lakukan dengan action, bukan cuman, oh secara teori doang, oh cuman omongan doang. Ketika kita bilang kita udah percaya sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, berarti kita melakukan perintahnya itu dengan action. Kehendak Tuhan tadi apa? Yes, membantu sesama. Menolong sesama kita. Memberikan warna di hidup sesama kita. Berarti kita harus lakukan ini dengan action, teman-teman. Memberi hidup itu tuh bukan suatu hal yang mudah. Bukan suatu hal yang mudah, apalagi manusia itu cenderung orangnya tuh gak mau dirugikan. Pengennya, kepentingannya lah yang didahulukan. Tapi Yesus gak berkata seperti itu. Tuhan Yesus tuh benar-benar nekanin. Bukan perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh berkata, kamu harus mengasihi samamu, sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Kamu harus mementingkan kepentingan sesamamu dibanding kepentingan dirimu sendiri. Tuhan tuh nekanin ini dalam hidup kita. Dia udah terlebih dahulu melakukan hal ini. Jadi kita tuh tinggal meneladani jejaknya sebenarnya. Tuhan Yesus tuh udah melakukan ini. Dia mementingkan kepentingan manusia. Dia mengasihi semua manusia. Hidup dia tuh benar-benar berarti bagi manusia. Nah, kita tinggal meneladani hidup Yesus. Kita gak bisa berkata, oh aku tuh udah doa, puasa, pelayanan, tapi kita masih membenci sesama kita. Masih suka egois, masih suka gak memperdulikan sesama kita. Oh dia lapar, oh dia gak makan. Ketika kita contohnya melihat di jalan ada orang yang pengemis mungkin, tapi kita abai aja gitu. Nah, Tuhan Yesus tuh gak mengajarkan demikian, teman-teman. Jadi berbicara hidup dalam Tuhan itu bukan cuman berbicara kayak kamu berdoa, kamu punya hubungan yang kudus, tapi gimana kamu melakukan perintahnya dalam kehidupanmu. Gimana kita tuh melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah, kehendak Tuhan tuh kita berarti, hidup kita tuh berarti bagi orang lain. Artinya kita mulai peka nih, kita harus jadi sahabat bagi semua orang. Kita harus menempatkan diri sebagai sahabat bagi semua orang tanpa terkecuali. Bagi orang yang menyakiti kita, bagi orang yang di luar Kristen, bagi teman kita, tanpa memandang mungkin mereka itu dari ras, suku, ekonomi, tanpa memandang hal-hal seperti itu. Benar-benar menempatkan diri sebagai sahabat bagi orang lain. Benar-benar mau belajar untuk mengasihi semua orang dengan tulus. Benar-benar mau menolong semua orang dengan tulus. Jadi, buat kita semua, yuk belajar. Belajar untuk menempatkan diri jadi sahabat bagi semua orang. Jangan cuman kayak merasa hidup kita tuh udah benar gitu dengan cara kita doa. Merasa hidup kita tuh udah benar gitu dengan cara kita pelayanan. Tapi kita lupa untuk mengasihi sama kita. Kita lupa kalau hidup kita ini harus bermanfaat bagi orang lain. Kita lupa kita harus menolong mereka. Menciptakan pelangi di kehidupan mereka. Jadi bukan lagi tentang diri kita sendiri. Jadi bukan lagi tentang bagaimana kita disenangkan, tapi tentang bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana orang lain tuh bisa merasakan hidup kita, kehadiran kita sebagai sahabat bagi mereka semua. Jadi teman-teman, yuk sama-sama berjuang untuk hidup memberi hidup, untuk hidup menciptakan pelangi di kehidupan orang lain, untuk hidup berarti bagi semua orang, dan untuk menjadi sahabat bagi semua orang, sama seperti Yesus yang telah menjadi sahabat bagi semua orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Ya Bapa, kami telah mendengarkan sharing singkat-Mu. Tuhan, biarlah sharing ini Tuhan dapat mengingatkan kami semua, mengingatkan kami lagi Tuhan, untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat meneladani jejak-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa memberi hidup bagi orang lain. Untuk kami bisa menciptakan kalau hidup kami ini berarti bagi orang lain Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami melalui tuntunan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. This is us, ya. Kami benar-benar sangat ngeok kalian.